Pembahasan berikutnya mengenai perencanaan PPh pasal 23, yaitu penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Hal ini merupakan perencanaan pajak yaitu dengan cara mendapat penghasilan yang bukan objek PPh 23. Jadi tujuannya kita mempelajari apa aja sih penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, yaitu untuk kita ketika punya penghasilan itu yang bukan objek PPh pasal 23, jadi nggak usah bayar. Begitu. Jika memungkinkan ya tentu. Jika kita berbicara aspek pajak, tentu kita akan berusaha untuk tidak mendapatkan penghasilan yang termasuk objek. Tapi kalau di sisi bisnis, tentu mau apapun penghasilannya, mau itu objek PPh pasal 23 ataupun bukan objek PPh pasal 23, itu nggak masalah. Yang penting dapat duit. Karena pajak itu kan tidak menghabiskan 100% uang kita, tapi hanya sebagian kecil saja. Nah, makanya disebutkan di sini, ketika akan melakukan perencanaan pajak, maka pengetahuan tentang yang dikecualikan ini sangat penting agar kita bisa untuk menghindari PPh tersebut. Adapun penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, yang pertama penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Nah, kita akan coba rincikan karena ini merupakan salah satu perencanaan pajak. Seperti itu. Contohnya, untuk yang dikecualikan PPh pasal 23 yang pertama yaitu pembayaran bunga kepada bank. Jadi ketika ada nasabah yang mengembalikan uang ditambah bunga, maka itu tidak akan dikenakan PPh pasal 23. Tapi tentu syaratnya adalah kita harus menjadi bank. Gitu ya. Kalau kita bukan bank ya nggak bisa, tetap dikenakan pajak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah ini ya, sewa guna usaha dengan hak opsi. Kita kasih contoh agar lebih terbayang. Misalkan kita sewa, bisa sewa kendaraan, sewa mesin atau yang lainnya, harganya 20 juta rupiah per tahun. Adapun waktu sewa adalah 3 tahun. Kemudian kita tentu setiap tahunnya akan bayar. Tahun ke-1 bayar 20 juta. Kemudian tahun kedua bayar 20 juta. Tahun ketiga bayar 20 juta. Jadi secara total ketika kita sewa adalah 60 juta. Nah, di akhir tahun ketiga kita memutuskan untuk menggunakan hak opsi. Jadi hak opsi itu pilihan apabila kita pilihan untuk membeli aset yang kita sewa atau kita berhenti untuk sewa. Jadi menggunakan hak opsi.
ternyata harga wajar dari aset yang kita sewa itu adalah sebesar 65 juta rupiah. Nah, karena total selama kita sewa 3 tahun itu 60 juta, sedangkan harga wajar dari aset tersebut adalah 65, maka kita harus membayar selisihnya, gitu ya. Selisihnya berapa? Sini, apabila kita ingin menggunakan hak opsi kita, maka kita bisa membeli dengan tambahan sebesar 5 juta rupiah. Nah, jadi pada saat melakukan sewa yang memiliki hak opsi, itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Nah, ini yang dilakukan oleh leasing. Orang-orang yang ingin punya motor atau punya mobil, dia itu nyewa. Misalkan dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. Tapi di akhir, itu nanti barangnya akan diberikan kepada si peminjam. Nah, itu tentang sewa. Berikutnya, yang ketiga adalah dividen, bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Perseroan terbatas, tapi ingat, ada syarat dan ketentuannya. Apa itu? Penyertaannya minimal 25%. Jadi ketika kita punya saham di satu perusahaan dan kita merupakan PT dan punya saham 25% lebih, maka tidak ada kewajiban kita untuk membayar PPh pasal 23. Seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Nah, ini juga bisa menjadi perencanaan pajak 4 dan 5 ini. Jadi ketika kita punya uang, kemudian uang itu kita akan investasikan, kalau kita misalkan bentuknya ngasih saham gitu, ada pajaknya. Gitu ya, karena tadi kan dividen, PPh pasal 23 gitu ya. Nah, ini kita bisa mensiasatinya dengan melakukan perencanaan pajak. Bagaimana? Yaitu kita bisa membuat bentuk usaha CV ya, atau koperasi agar penghasilan tidak dikenakan PPh 23. Seperti itu. Strateginya gitu, atau perencanaan pajaknya seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir, yang keenam, adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini nanti lebih lanjut bisa dicek di PMK nomor 251 tahun 2008.